Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali melihat satu kebenaran firman Allah di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-13. Nats yang mau kita baca hari ini, mau renungkan sama-sama adalah bicara tentang kemerdekaan Kristen. Saya mau berkata bahwa penting untuk memahami posisi kita sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa tanggung jawab kita yang sudah merdeka di dalam Kristus? Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang ke-13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang lain oleh kasih. Ini tanggung jawab. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas, ya, terlepas dari belenggu, terlepas dari jajahan dan lain sebagainya. Kita bebas berbuat apa saja. Dan Paulus dalam hal ini mau menunjukkan kepada kita perilaku orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Seperti apakah karakter mereka? Bagaimana gaya hidup orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus? Sangat dikhawatirkan, sangat disayangkan bahwa orang yang berkata bahwa dia sudah merdeka di dalam Kristus, tapi gaya hidupnya, sikap hidupnya, tutur katanya, perbuatannya tidak mencerminkan orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Karena itu tanggung jawab orang yang merdeka di dalam Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal yang kelima, Paulus berkata, berdirilah teguh. Mengapa Paulus berkata demikian? Karena kita tahu bahwa permasalahan penting yang sangat serius dalam jemaat di Galatia adalah masalah hukum Taurat. Dan ini mempengaruhi mereka. Paulus berkata bahwa mereka perlu berdiri teguh, jangan sampai lagi diperhamba oleh kuk yang mengantar mereka, yang membawa mereka tidak lagi hidup sebagai orang yang merdeka. Karena penting di sini Paulus berkata, berdiri teguh, jangan goyah. Berfokuslah kepada pemberitaan firman Allah, berfokus pada panggilan sebagai gaya hidup, sebagai ciri hidup orang yang merdeka di dalam Tuhan. Yang kedua, Paulus ingin menekankan bagaimana gaya hidup orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, berlomba dengan baik. Saudara sekalian, hidup ini ada perlombaan. Dan yang mencapai garis akhir atau finish adalah mereka yang berlomba dengan baik, yang berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan ada aturan, dalam perlombaan ada ketetapan. Kita tidak sembarang berlomba, ada aturan. Dan Paulus berkata, saya ini bukan seorang petinju yang sembarang memukul. Jadi fokus hidupnya adalah berlomba dengan tekun. Saudara, dalam perlombaan kita tidak usah melihat ke kiri dan ke kanan. Dalam perlombaan harus mengarahkan diri ke depan, dan itu paling penting. Kalau seorang atlet, dia sementara dia berlomba, kemudian dia memalingkan diri ke belakang, kemudian melihat ke kiri dan ke kanan, sangat sulit dia mencapai garis akhir atau finish atau goal. Kehidupan Kristen banyak godaan, banyak tantangan. Nah, kalau kita memalingkan diri kepada tantangan dan pergumulan itu sebagai hambatan bagi kita, sangat sulit bagi Anda dan saya untuk mencapai garis akhir. Hal yang penting yang terakhir sekalian, dalam menyatakan gaya hidup orang yang merdeka di dalam Kristus, ayat 13 dalam pasal 5. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang lain oleh kasih. Di sini ada perintah positif, ada perintah negatif. Yang sudah merdeka jangan hidup lagi dalam dosa, tetapi secara positif ada tindakan konkret yang perlu dia buat. Layanilah seorang lain dengan catatan, dengan kasih. Ini ini penting. Jadi ada aturan kita melayani. Kadang-kadang kita berpikir kita sudah melayani, tapi motivasinya kita seperti apa? Sikap kita seperti apa? Cara pandang kita dalam melayani seperti apa? Model yang kita bangun dalam pelayanan, ciri khasnya seperti apa? Orang Kristen dalam hal ini, khususnya yang sudah merdeka, ingatlah, penekanan penting di sini adalah melayani orang lain dengan kasih. Mengapa? Karena kasih
adalah karakter Kristus. Kita yang ada di tanah Papua ini, gereja Tuhan yang sedang menantikan kedatangan kalian kedua, ingat, ada tanggung jawab. Layanilah seorang lain dengan kasih. Ini tanggung jawab orang yang merdeka di dalam Kristus, yaitu berdiri teguh, berlomba dengan baik, melayani dengan penuh kasih. Dengan demikian Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita, Tuhan dipuji, dan pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua atas kebenaran ini, dan shalom. Malu